Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama channel yang Bunda Dava dan Arsya. Kali ini saya akan membagi tips mengatur uang belanja hemat agar gaji dalam 1 bulan itu cukup dan kita tidak keteter atau bahkan berhutang ya teman-teman. Semoga kita semua diberi kecukupan rezeki. Nah, di sini saya kalau habis menerima gaji itu tidak saya tunda-tunda teman-teman ya. Semua kebutuhan dan kewajiban yang harus ditunaikan segera saya bayarkan teman-teman. Biasanya namanya uang itu kalau menurut saya dan berdasarkan pengalaman ya, jika kita tunda-tunda atau kita berpikir pengen masih megang uang gitu kan di tanggal muda, biasanya kita nanti-nanti gitu atau besok-besok aja kita bayarkan. Tapi ternyata qadarullah kita tidak pernah tahu ada kebutuhan tidak terduga dan juga ada hal-hal yang membuat kita hilaf teman-teman. Jadi kalau begitu nerima gaji ada baiknya semua harus kita bayarkan dan juga harus dibelanjakan. Nah, itu benar-benar kita harus amanah ya teman-teman sebagai istri kita yang mengelola keuangan, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Biasanya yang namanya uang itu kita suka bingung ya teman-teman, baru aja dipegang beli ini dan itu tahu-tahu sudah habis terpakai dan bahkan kita sendiri juga suka bingung padahal yang dibeli belum lengkap tapi uangnya sudah tidak ada. Nah, seperti ini kita harus mengantisipasi dari pengaturan uangnya dan juga kita pintar-pintar mencari produk atau kebutuhan rumah tangga yang penting-penting saja. Sehingga uang yang kita kelola ini cukup sampai akhir bulan. Nah, mudah-mudahan juga ini ada lebihnya teman-teman ya, biar kita bisa nabung. Dan di sini saya juga kasih saran, kalau saya itu setiap tahun atau setiap bulan ya teman-teman, saya itu selalu ikut arisan ya teman-teman. Jadi sistem tabungan saya itu enggak saya tabung berupa uang di rumah teman-teman atau di bank gitu. Jadi kalau yang namanya bentuknya arisan itu menurut saya kan wajib ya. Kalau kita tidak bayar kan kita tidak enak sama teman-teman kita. Jadi mau nggak mau kita harus bayar dan mengikuti aturan. Kita juga kan harus menjaga kepercayaan teman-teman kita. Seperti itu. Nah, jadi di sini uang apa aja yang saya belum bayarkan saya masukkan ke dalam dompet pintar ini teman-teman. Nah, ini sengaja saya beli karena untuk mengatur manajemen keuangan rumah tangga saya. Jadi apabila saya belum sempat untuk membayar SPP atau membayar tagihan atau masih ada belanjaan yang belum terbeli semua, nah, di sini saya sudah bagi-bagi atau saya kelompokkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini uang tagihan di sini bisa untuk SPP dan juga bisa tagihan misalnya punya kreditan motor kah, mobil atau apa ya, seperti itu. Kalau saya memang masih punya ya teman-teman tanggungan motor. Nah, jadi saya harus benar-benar teman-teman amanah ya, karena kan biasanya sudah jatuh tempo di awal bulan, itu benar-benar begitu narik pun biasanya saya harus segera setorkan gitu. Jadi juga kita menjaga kepercayaan suami juga teman-teman gitu. Itu ke saya ya. Mudah-mudahan tip ini bisa teman-teman gunakan atau bermanfaat untuk teman-teman. Memang beginilah cara pengaturan manajemen keuangan saya teman-teman ya. Saya tidak pakai metode yang ditulis atau diperencanakan gitu ya. Itu tidak. Kalau saya memang lebih ke saya kelompokkan di dompet pintar, kemudian saya segera lakukan pembayaran ke sana ke sini gitu teman-teman dan juga dibelikan sesuatu sesuai kebutuhan yang wajib ada di dalam rumah. Jadi bila mana uang kita atau gaji dari suami kita sudah berkurang, itu kita tidak bingung teman-teman, gitu. Nggak berpikir, "Uangnya kemana? Kok belum beli ini taunya udah habis?" Gitu. Kadang kita nggak terasa teman-teman ya, kita cuma pengen jajan mie ayam, atau pengen jajan sama teman gitu, tapi tiba-tiba kita hilap, ingin kebeli sesuatu atau membeli sesuatu gitu kan. Nah, itu biasanya hal-hal seperti itu yang bikin kita itu nggak sadar kalau, pengeluaran yang sudah kita rencanakan itu akhirnya beralih ke pengeluaran yang tidak terduga, seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah saya kelompok-kelompokkan ya teman-teman ya, belanja untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga,
Dan biasanya kalau minggu keempat itu kan, kalau gaji suami saya kan 2 kali nerima ya teman-teman, tapi ya memang gajinya tidak terlalu besar, tapi konsepnya seperti itu. Jadi di sini saya juga masih bisa mengalokasikan gaji kedua itu, bisa untuk saya cicil lagi ke tabungan saya teman-teman. Bagaimanapun caranya, walaupun sebulan 50.000 atau 100.000, itu sudah, kalau dikalkulasikan dalam 1 tahun sudah ada nilainya teman-teman ya. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga yang mengandalkan gaji suami, mudah-mudahan kita juga nggak nggak punya tabungan sama sekali tuh jangan sampai gitu teman-teman. Nah kalau saya seperti itu ya teman-teman, jadi jaga dulu keinginan-keinginan yang sekiranya tidak kita butuhkan atau tidak penting banget, itu kita rem ya teman-teman. Lebih baik kita megang tabungan daripada kita memenuhi segala keinginan tapi tidak terlalu berarti gitu teman-teman. Nah ini lanjut aja. Tadi setelah saya mengatur keuangan, kemudian saya belanja ini kebutuhan untuk 3 harian lah teman-teman ya. Ini nggak kurang dari 1 minggu karena ini hanya beli ini aja secukupnya. Cuma beli ayam, sayur-sayuran dan juga telur puyuh. Ini cuma menu beberapa hari aja ya teman-teman. Karena kan yang makan juga di rumah hanya berdua, itu pun hanya makan pagi ya. Kadang suami juga makan di rumah, kadang juga enggak. Dan kalau siang pure hanya saya yang makan, jadi secukupnya aja. Nah ini saya suka stok belimbing ulu karena saya suka bikin garang asem. Di video yang lalu juga saya bikin garang asem ya teman-teman. Nah ini juga saya ngambil lagi karena itu bukan beli teman-teman ya, minta di tetangga. Jadi kalau dadakan itu saya suka sungkan kalau nggak ada orangnya gitu. Jadi kalau minta itu jadi kalau ada orangnya kan sekalian lewat gitu teman-teman. Nah ini saya cuma beli telur puyuh pun tidak banyak ya teman-teman. Biasanya kalau lupa juga suka pernah busuk teman-teman. Kelamaan tidak dimasak. Jadi apapun itu secukupnya. Nanti kan kalau masih butuh bisa kita beli lagi. Seperti itu. Maaf ya teman-teman, sebetulnya saya lagi kena ini batuk ya teman-teman. Jadi ngomong tuh agak berat, tenggorokan tuh agak nggak enak gitu dibuat bicaranya. Jadi agak ngomongnya itu nggak leluasa gitu teman-teman. Nah ini kebetulan belanja segini tuh hanya habis kurang lebihnya 60 ribuan ya teman-teman. Tidak banyak lah ya. Paling yang kelihatan ada harganya kan cuma ayam sama telur puyuh aja. Yang lainnya biasa standar, sayur-sayur kan nggak terlalu mahal. Lanjut aja, ini saya mau iris-iris buah dulu. Nanti kalau siang hari itu kan panas ya teman-teman, dimasukkan kulkas sudah dingin, tinggal disantap aja. Ini juga saya beli semangka hanya separuh aja. Pokoknya nggak yang terlalu banyak dan berlebihan ya teman-teman, karena kan anggotanya juga cuma saya dan anak saya gitu kalau di rumah. Jadi apa-apa saya itu harus benar-benar saya pikirkan daripada mubazir, lebih baik beli seperlunya aja. Nah ini juga kan salah satu bentuk kita penghematan ya teman-teman, daripada nantinya nggak kemakan gitu. Jadi beda ya teman-teman, pelit sama hemat ya. Ya mungkin hampir-hampir mirip ya, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya saja. Nanti setelah ini sudah selesai, saya tidak masak dulu teman-teman ya, karena tadi pagi kan saya sudah masak, cuma tidak saya videokan. Nah ini udah selesai saya potong-potong, lanjut aja. Saya jemput anak sekolah. Inilah suasana sekolah anak saya teman-teman ya. Ini SDIT Islam Terpadu Nur Rahman. Nih anak-anak pulang sekitar pukul 13.30. Lumayan ya teman-teman ya, kalau sekolah kita itu beda. Kalau kita zaman saya dulu ya negeri, sekolah itu jam 11 sudah pulang, kalau kelas 1 paling jam 10 gitu kan. Nah ini kalau IT itu memang anak-anak kalau sekolahnya full dan lumayan penggejutan fisik ya teman-teman. Jadi kalau yang nggak biasa itu nanti kaget gitu. Anak saya yang dari TK aja, kalau TK itu kan dari pagi pulang jam 12, ini selisih cuma berapa jam aja, 1,5 ya kurang lebih.
dia juga sampai sempet drop dan demam gitu teman-teman, karena kelelahan ya. Dan belum lagi disambung harus les gitu. Anak zaman sekarang kan beda dengan zaman kita dulu. Sekolahnya banyak waktu di rumah gitu ketimbang di sekolah, dan sekarang sudah sekolahnya full 1 hari dan kemudian juga ditambah les, jadi luar biasa. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia nontonin channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.